Siapa yang tidak mengenal Stephen Chow, sang legenda komedi yang masih hidup sampai saat ini? Pria yang bernama Chow Sing-chi ini lahir 22 Juni 1962 di Hong Kong. Ia adalah seorang sutradara film, mantan aktor, dan komedian yang dikenal dengan gaya timing komedinya dan aksi-aksinya yang lucu. Mungkin nama Jackie Chan dan Jet Li lebih dikenal oleh masyarakat Amerika. Namun nama Stephen Chow mengungguli dua bintang laga Mandarin itu di Hong Kong dan sebagian besar di Asia. Film-filmnya selalu berhasil mengocok perut siapa saja yang menonton adegannya dalam berakting. Hingga ia dikenal sebagai The King of Comedy dari Asia. Stephen Chow kecil adalah orang yang miskin dulunya. Hidupnya tidak langsung bergelimang harta, karena ia juga pernah mengalami hidup yang keras dan melewati masa kelam. Kedua orang tuanya bercerai, dan ayahnya meninggalkan Chow kecil pada saat itu. Lalu dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya dalam kondisi sangat sederhana. Rumah yang mereka tempati pun merupakan bantuan pemerintah. Meski hidup susah, Chow selalu senang dengan kehidupannya. Ia selalu menonton film kungfu dan mengidolakan aktor seni bela diri Bruce Lee dan Jimmy Wang Yu. Setelah menonton film yang dibintangi Bruce Lee, yang berjudul Fist of Fury, Stephen Chow memutuskan untuk mengejar mimpinya untuk menjadi seorang aktor laga yang terkenal. Pada saat remaja, ia mulai belajar Wing Chun, bentuk lain dari kungfu. Dan ia hanya mendapat peran di sebuah acara anak-anak, yakni Space Shuttle selama 5 tahun, mulai 1983 hingga 1988. Stephen Chow pun makin populer dan diberi peran lain di sejumlah serial televisi. Akhirnya ia mendapat peran di beberapa film, sampai film pertamanya muncul yaitu All for the Winner pada tahun 1990. Namanya mulai terkenal di luar Hong Kong, karena berhasil dengan film berikutnya yang berjudul Beijing with Love pada tahun 1994. Dalam karir perfilman internasionalnya, jalan yang ia hadapi pun tidak semulus dengan kepopuleran di negaranya. Filmnya tidak tembus box office Hollywood, dan Stephen Chow akhirnya mencoba peruntungan di Kanada pada 1995. Tapi sayangnya ia ditolak masuk karena dituding berafiliasi dengan kelompok mafia Hong Kong, yaitu Triads. Stephen Chow langsung membantah tudingan itu. Ia menjelaskan bahwa dirinya sejak dahulu adalah seorang aktor yang dibayar oleh sebuah perusahaan dan tidak ada hubungan dengan manajemen perusahaan tersebut. Lantas hal itu tidak menciutkan nyalinya. Justru ia semakin percaya diri dan tidak patah semangat untuk menciptakan film-film berkualitas. Seperti Shaolin Soccer, film yang menggabungkan olahraga sepak bola dengan seni bela diri kungfu. Film ini berhasil meraup 8 juta US dollar di Hong Kong dan 40 juta US dollar di seluruh Asia. Dari kesuksesan film itu, Sony Picture Classic mendekatinya dan mengajak kerjasama untuk menggarap film Kung Fu Hustle. Film yang tayang tahun 2004 ini berhasil mengantongi pendapatan yang memuaskan. Kung Fu Hustle berhasil menggeser Shaolin Soccer sebagai film terlaris sepanjang masa di Hong Kong. Dan satu lagi film yang cukup populer pada masanya, yaitu CG7. Soal penghargaan, pria yang memiliki bakat berakting ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Antara lain, Golden Horse Award for Best Director untuk film Kung Fu Hustle dan Golden Bauhinia Award for Best Director untuk film Shaolin Soccer. Dan sampai saat ini, ia hanya fokus sebagai pembuat film pendek dan menyutradarai beberapa film garapannya. Namun hal tidak sedap diterpanya setelah ia mengalami gugatan dan hutang kepada investor yang sekaligus mantan istrinya. Namun ia menang di pengadilan dan tidak harus membayar ganti rugi. Nah itu dia, perjalanan karir seorang aktor legenda hidup Stephen Chow.